Ini merupakan gambar keseluruhan dari sel tumbuhan. Sel tumbuhan adalah sel yang menyusun fungsi kerja dari seluruh fungsi kehidupan tumbuhan. Dari awal menyerap makanan hingga menghasilkan buah. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Berikut bagian-bagian sel tumbuhan. Bagian yang pertama, dinding sel. Dinding sel terdiri dari selulosa yang berfungsi sebagai pelindung tumbuhan, penyokong mekanis tubuh tumbuhan. Dinding sel mempengaruhi metabolisme penting jaringan tumbuhan seperti penyerapan, transpirasi, translokasi, dan sekresi. Yang berikut kloroplas. Kloroplas adalah plastida berwarna hijau karena pigmen yang dominan adalah klorofil. Di dalam kloroplas terdapat matriks yang mengandung protein matriks. Ini disebut dengan stomata. Di dalam stomata terdapat DNA dan ribosom. Kloroplas mengandung enzim yang berperan dalam fiksasi karbon dioksida menjadi gula. Yang berikut sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang terletak di antara membran sel dan inti sel. Fungsi sitoplasma yaitu menjaga bentuk sel, menyimpan bahan kimia, menyalurkan zat, melindungi sel, mengatur pertumbuhan dan perkembangan sel, mengatur perkembangbiakan, menyeleksi zat, membantu sel bergerak. Sitoplasma terdiri dari air, protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Aparatus Golgi atau badan Golgi terdiri dari suatu sistem tumpukan sisterna bulat pipih yang masing-masing dibatasi oleh unit selaput halus. Aparatus Golgi terdiri dari sisterna, trans atau pengirim, vesikula transport dari Golgi, pembentukan vesikula baru, cis atau penerima, dan vesikula transport dari retikulum endoplasma. Yang berikut retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma terletak di bagian dekat nukleus, terdiri dari dua bagian yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar memiliki ribosom, sedangkan retikulum endoplasma halus tidak memiliki ribosom. Keduanya memiliki fungsi masing-masing, di mana retikulum endoplasma kasar berfungsi untuk menghasilkan protein dan mengangkut zat dalam sel, sedangkan retikulum endoplasma halus berfungsi untuk menghasilkan karbohidrat dan lemak, membantu detoksifikasi sel, dan menyimpan ion kalsium. Yang berikut mitokondria. Mitokondria dibungkus oleh dua unit selaput atau membran ganda seperti pada kloroplas. Membran atau unit selaput bagian luar halus memberi bentuk pada mitokondria. Unit selaput atau membran bagian dalam membentuk lipatan-lipatan yang disebut krista yang invaginasi ke dalam matriks. Berikut ribosom. Ribosom merupakan partikel-partikel kecil. Ribosom yang mengumpul dalam suatu kelompok disebut poliribosom atau polisom yang berfungsi untuk sintesis protein. Yang berikut vakuola. Vakuola adalah rongga atau ruangan sel yang berair yang dikelilingi oleh selaput yang disebut tonoplas. Fungsi vakuola adalah mengatur air atau cairan di dalam sel penyimpanan dan pencernaan. Yang berikut inti sel atau nukleus. Inti dibungkus selaput dan berisi cairan inti yaitu nukleoplasma. Di dalam nukleus terdapat kromosom yang berisi DNA yang membawa informasi untuk protein sel dalam DNA. Jenis khusus RNA yaitu RNA duta atau mRNA. Disalin pada DNA kemudian diangkut ke ribosom di dalam sitoplasma, tempat terjadinya sintesis protein terutama enzim. Yang berikut selaput plasma atau membran sel. Selaput plasma atau membran sel adalah
struktur selaput tipis yang membungkus sel dan berfungsi untuk mengatur pergerakan zat-zat masuk dan keluar sel. Senyawa ergastik adalah bahan cadangan dan bahan buangan yang diproduksi oleh sel sebagai hasil metabolismenya. Salah satu jenis senyawa ergastik adalah pati. Pati merupakan zat ergastik yang bentuknya macam-macam, ada yang tunggal dan ada yang majemuk.